Saya Suparno. Kami pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh jalan pasok. Tadi bangun meangkeun atuh saksak. Mamah jeung ayah teh ngambukeun 1.200.000. Akhirnya buruh meninggalkan Suparno dan Said Iqbal disebabkan mereka mendengar jawaban Kang Deddy Mulyadi terkait demo tuntutan para buruh yang penuh dengan syarat dan makna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun Baraya berada, yang berada di Jawa Barat, yang berada di luar daerah Jawa Barat, ataupun yang sedang berada di mancanegara, Malaysia, Brunei, Singapura, Arab Saudi, Dubai, Hong Kong, Amerika, dimanapun kaki Baraya berpijak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua dari segala macam mara bahaya, dari kejahatan yang nampak maupun dari kejahatan yang tidak nampak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Baraya, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menelaah jawaban Kang Deddy Mulyadi terkait dengan demo para buruh yang hendak ingin melumpuhkan, yang menyetop, memblokir daerah Bandung sehingga menjadi merusak perekonomian daerah Bandung yang akan dilakukan oleh Suparno dan rekan-rekan. Kang Deddy Mulyadi menanggapi hal ini dengan santai dan dengan jawaban yang penuh dengan syarat dan makna. Jika seseorang yang memiliki level keyakinan tingkat tinggi, level keyakinan yang mendekati keyakinan seperti Kang Deddy Mulyadi miliki, maka Baraya secara otomatis para buruh tersebut akan menangkap pesan Kang Deddy Mulyadi ini penuh dengan syarat dan makna, dan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Artinya ke jalan yang benar ialah mereka akan sadar bahwa demo menutup Bandung itu tidak direstui oleh warga Bandung. Dan mereka akan kembali sadar, kembali bekerja seperti biasa, dan lebih memilih jalan syukur dan ikhlas dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka. Baik Baraya, inilah jawaban Kang Deddy Mulyadi terkait dengan permintaan tuntutan para buruh yang penuh dengan syarat dan makna. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah bukan sebuah jawaban, tetapi bagi orang-orang yang memiliki sensitivitas yang tinggi, yang memiliki kesadaran yang tinggi, yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, maka ini adalah merupakan sebuah jawaban yang sangat telak dan harus diterima dengan lapang dada. Baik, langsung saja. Seperti apakah jawabannya? Mari kita simak Baraya. Saya Suparno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat FSPM itu pada saat pencalonan Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat, saya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan. Jadi bukan kami hanya pendukung, bukan hanya kami simpatisan, atau saya sebagai simpatisan, tapi saya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan. Kalau nggak percaya cek di KPUD Jawa Barat, itu nama saya tertulis. Janji-janji Deddy Mulyadi dulu mau membuat sejahtera buruh Jawa Barat, mau menerapkan UMSK sebagaimana mestinya, nggak ada satupun yang terbukti. Saya sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Deddy Mulyadi sangat kecewa. Hampir semua kabupaten kota yang berbasis buruh saya putar, saya sosialisasi, saya buat video-video untuk bagaimana mendukung, dan alhamdulillah hampir semuanya wilayah kabupaten kota yang berbasis buruh Deddy Mulyadi menang. Tapi setelah menang ternyata menyakiti hati buruh. Jadi inilah cikal bakal kenapa para buruh hendak ingin memblokade kota Bandung yang dipimpin oleh Mas Suparno tadi Baraya. Jadi mereka katanya merasa kecewa. Ya, orang-orang kalau merasa kecewa itu adalah hal yang wajar karena keinginan yang mungkin belum tercapai membuat mereka
kecewa dan membuat mereka rasa keinginan itu segera tercapai. Tetapi bagi orang-orang yang sabar dan syukur baraya, semua itu akan diambil hikmah dan pelajarannya. Dan inilah pernyataan Suparno yang hendak ingin memblokade Kota Bandung. Mungkin baraya juga sudah melihat tayangan ini, tetapi tidak ada salahnya baraya kita tampilkan kembali karena nanti kita akan merunut dengan jawaban yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait demo penutupan Kota Bandung yang akan dilakukan oleh Suparno dan rekan-rekan. Sekaligus dengan nanti Kang Deddy Mulyadi akan menjawabnya dengan penuh syarat dan makna yang saya maksud di awal video ini. Mari kita simak terlebih dahulu pernyataan Suparno yang hendak ingin memblokade Kota Bandung. Kita simak. Kami pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh jalan Pasopati nanti pas sidang pertama gugatan petun tentang UMSK. Dan itu hal lainnya kawan-kawan sekalian, kami juga di Jawa Barat kami sudah mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Jawa Barat tentang UMSK atau SK UMSK yang sudah ditetapkan, dan 10 hari pasca surat keberatan kemungkinan tanggal 23 Januari besok kami akan ajukan gugatan ke petun untuk UMSK Jawa Barat, dan begitu juga UMP dan UMSP DKI Jakarta juga melakukan hal sama. Kami akan lakukan terus perjuangan ini. Ini bukan tentang angka-angka, tetapi ini tentang sebuah kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan PP 49 tahun 2025. Itu yang paling penting tuh. Itulah baraya cuplikan video yang mungkin baraya juga sudah melihatnya. Jadi Mas Suparno ini mengaku bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah perjuangan. Ya, mungkin perjuangan bagi mereka. Apakah perjuangan ini memiliki dampak manfaat untuk warga Bandung dan sekitarnya? Dan ternyata warga Bandung merasa keberatan dengan apa yang akan dilakukan oleh Mas Suparno dan rekan-rekannya itu para buruh. Tetapi baraya, dengan kejadian ini ternyata Kang Deddy Mulyadi pun sudah memberikan jawaban yang begitu telak dan memiliki penuh syarat dan makna. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah bukan sebuah jawaban, tetapi ini memang kejadian yang respon Kang Deddy Mulyadi terhadap warganya, terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya. Tetapi bagi saya baraya, ini adalah sebuah jawaban telak untuk para buruh, dan saya yakin para buruh pun yang memiliki kesadaran tingkat tinggi, maka ini adalah memang betul adalah sebuah jawaban. Jawabannya apa? Yaitu seorang anak perempuan, anak kecil menjawab pertanyaan para buruh, menjawab tuntutan para buruh ini dengan begitu mengharukan ya baraya, kalau kita memang dengan sadar dan dengan terbuka, dengan penuh dengan hikmat kita menyaksikannya. Mari kita simak baraya tayangan videonya. Tadi pangameankeun atuh saksak. Mamah jeung ayah teh kan bukeun 1.200.000. Itulah baraya jawaban untuk para buruh. Hati siapapun yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, tentu ini akan merespon pernyataan, merespon ucapan, merespon perkataan si anak kecil tersebut penuh dengan syarat dan makna. Kenapa? Anak kecil ini meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi bukan untuk kepentingan dirinya. Bahkan si anak kecil ini membawa uang 1.200.000 milik orang tuanya untuk untuk memperbaiki jembatan ya, akses ke kampung mereka, yaitu tentu saja bukan untuk keluarga mereka saja, tetapi untuk kepentingan umum. Si anak kecil ini rela berkorban uang 1.200.000. Mungkin bagi para buruh 1.200.000 itu bisa didapatkan dalam waktu sebulan, tetapi bisa jadi bagi si anak kecil ini 1.200.000 ini mungkin mereka harus menabung terlebih dahulu, berjuang dulu dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi karena rasa sosial mereka yang tinggi dan juga untuk kepentingan bersama, maka mereka mencoba untuk berikhtiar ya, menanyakan kepada Kang Deddy Mulyadi, meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi. Tidak bantuan, bukan hanya sekedar bantuan kosong, tetapi mereka juga memiliki modal.
cuman mereka mungkin dananya kurang. Jika itu dibiarkan berlarut-larut, maka bisa akan membahayakan warga sekitar yang melintasi jembatan tersebut. Maka si anak kecil tersebut dengan dibantu oleh rekan-rekannya, dengan tetangganya yang lain, mereka meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi. Meminta bantuan Baraya bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan keluarganya, tetapi untuk kepentingan masyarakat, ya, untuk kepentingan sosial. Itulah jawaban untuk para buruh dari seorang anak kecil yang ditampilkan lewat media sosial, ya, Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy Mulyadi pun merespon dengan cepat. Kenapa? Karena ini ada kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan personal. Bukan berarti tuntutan para buruh itu adalah melanggar undang-undang. Tidak. Mereka juga punya hak untuk menuntut. Tetapi Baraya, kalau sampai mereka memblokade Kota Bandung, itu adalah sama aja mereka hendak ingin melumpuhkan perekonomian warga masyarakat Bandung. Jauh beda dengan anak kecil. Anak kecil tadi, ya, si Neng tadi, dia justru ingin meningkatkan kesejahteraan perekonomian, juga keamanan, keselamatan warganya. Tetapi para buruh justru mereka ingin memblokade, mereka ingin menuntut ditaikan upah misalkan, tetapi mereka dengan cara memblokade. Apakah itu cara-cara yang penuh dengan kemanfaatan? Tentu saja itu adalah perbuatan apa ya namanya? Merugikan orang lain, Baraya. Sungguh itu adalah perbuatan merugikan orang lain. Harusnya kalau mau berdemo, ya berdemo saja, sampaikan aspirasi dengan baik. Ya, jangan sampai mengganggu kepentingan umum, apalagi sampai di sana mungkin ada masyarakat yang sedang mencari nafkah. Kalau diblokade, akhirnya dampaknya adalah kepada masyarakat. Tuntutan mereka mungkin belum dikabulkan oleh Pemprov DKI, oleh Pemprov Jabar. Tetapi Baraya, seperti yang para teman-teman kita katakan, kalian itu masih memiliki upah. Mungkin kenaikannya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, tetapi kalau masih naik, ya disyukuri ya. Mudah-mudahan dengan jalan sabar dan syukur itu nanti justru malah bertambah lagi rezekinya daripada memblokade Kota Bandung atau menutup akses jalan tol. Ya, ini adalah perbuatan-perbuatan yang sungguh mengganggu ketertiban orang lain, Baraya. Meskipun demo sendiri itu adalah dibolehkan, ya, artinya adalah hal yang legal. Tetapi jika sudah menutup akses jalan, ya kasihan warga yang terdampak. Seperti itu. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi hari ini gerimis pagi setelah hujan semalaman. Semoga di berbagai tempat terhindar dari banjir. Dan andai kata pun terjadi, semoga lekas surut dan Pemprov Jabar senantiasa membantu berbagai kegiatan kejadian di berbagai tempat apabila memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, banjirnya bisa diselesaikan dengan waktu cepat. Tetapi kalau memang daerahnya dalam keadaan rendah datarannya, dulunya perumahan yang nguruk sawah, nguruk rawa, ya kita akan mengalami kesulitan karena air itu pasti menggenang di daerah-daerah rawa, dan kemudian ketika rawanya berubah jadi perumahan, sulit kita untuk mengantisipasi. Untuk itu pagi hari ini juga saya menyampaikan pesan, ya, ini keluhan warga masalah jembatan gantung di Garut itu sudah selesai, dan saya sampaikan juga bahwa jembatan itu tidak bisa dibuat menjadi jembatan permanen karena di sebelahnya itu tidak ada jalan, jadi langsung ke kampung. Dan kemudian kalau dibuat menjadi permanen berarti harus merubah kampung itu menjadi jalan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran PU yang senantiasa sigap menangani berbagai hal dengan cepat. Salam untuk semuanya
Bagi yang berolahraga, silakan berolahraga seperti saya hujan-hujanan. Bagi yang di rumah, nikmati gerimis pagi berkumpul bersama keluarga. Makan nasi goreng. Hatur nuhun ya. Sami-sami Bapak, hatur nuhun. Dan Baraya sudah makan nasi goreng belum untuk sarapannya? Ya, sudah ya, tentunya ada nasi goreng, ada kopi, ada singkong goreng, atau ada perkedel goreng, atau ada gondel-gondel, atau ada seblak ya. Macam-macam mungkin Baraya sudah menyiapkan menu makanan hari ini. Baik Baraya, itulah jawaban Kang Deddy Mulyadi kenapa beliau merespon dengan cepat permintaan anak kecil tersebut. Karena itu adalah untuk kepentingan umum. Dan Baraya, ini adalah sebuah jawaban. Kalau menurut saya ini adalah jawaban untuk para buruh ya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu menjawabnya lewat sebuah tayangan yang di awalnya ada anak kecil. Ya itulah maknanya Baraya. Anak kecil itu berusaha untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat dengan membawa uang milik kedua orang tuanya 1.200.000. Anak kecil itu ingin berbuat, ingin melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk warganya, tetapi mungkin dananya kurang. Maka dengan segala kerendahan hati, si anak tersebut meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, itu mungkin sebagai orang yang memiliki power, memiliki kemampuan untuk segera merespon cepat segala kebutuhan masyarakat. Itulah jawaban untuk warga Jawa Barat dan juga untuk para buruh. Para buruh yang memiliki tingkatan kesadaran tentu akan merespon ini dengan positif. Artinya Baraya, mereka akan sadar bahwasanya mereka itu apa yang mereka lakukan memblokade Kota Bandung itu adalah sebuah hal yang keliru. Meskipun mereka ingin menuntut hak mereka, tetapi dengan cara seperti itu adalah bukan hal yang tepat, bukan solusi bagi tuntutan mereka. Masih banyak cara-cara lain kalau menurut saya ya daripada memblokade Kota Bandung. Baik Baraya. Inilah juga ada tanggapan dari warga Bandung terkait dengan Pak Suparno yang hendak ingin memblokade warga Bandung. Mari Baraya kita simak bagaimana tanggapan mereka. Suparno ancam lumpuhkan Bandung dan Jawa Barat. Kayak demo. Cik atuh Mang Suparno, Mang Suparnawai cicing urang teu polontong gitu nah ya Suparno datang ke Jawa Barat kalah ngaririweuh. Apan demo teh meureun maksudna teh menyampaikan aspirasi demi kepentingan masyarakat merenya. Aya mah lain nyampaikeun aspirasi jang kepentingan masyarakat lah rek ngarugikeun masyarakat. Lumpuhkeun Bandung jeung Jawa Barat. Perekonomiannya moal lumpuh. Burek init gawe nu usaha meureun kaharalangan. Lieur mah Mang Parno. Asa aneh urang mah. Eta ya urang mah teu yakin kabeh buruh satuju. Jeung urang hayang nanyakeun ai iuran di buruh eta Mang Parno kumaha keterbukaanana. Aya teu audit. Kikituan wae Suparno ieu rek ngaruksak Jawa Barat teh maneh. Ampun, ngalumpuhkeun Bandung Jawa Barat terus sasangeunahna balik ka lamun sia lieur ka aing na oge. Suparno. Betul ya apa yang dikatakan si Akang tadi. Kalau Suparno ini melakukan memblokade Bandung, tentu ini akan merugikan masyarakat. Dan yakinlah, seperti yang saya katakan di awal bahwa para buruh yang memiliki kesadaran tingkat tinggi tentu tidak akan mengganggu masyarakat lain. Mereka justru akan melakukan sesuatu hal yang bermanfaat seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Intinya Baraya, tidak bisa memberi orang lain, ya kita jangan mempersulit orang lain. Itu adalah sebuah rumus hidup Baraya. Ya kalau kita punya keinginan untuk membantu orang lain, tetapi kita, dirasa kita juga masih kekurangan, ya minimal kita jangan mengganggu ketenangan orang lain, mengganggu usaha orang lain. Ya seperti itu. Saya yakin para buruh yang memiliki kesadaran, kemudian tingkat keyakinan yang tinggi, ya
mereka itu tidak ingin melakukan hal merugikan tentang orang lain. Justru mereka ingin melakukan hal yang bermanfaat. Dan sekarang Baraya tadi disinggung oleh si Akang, katanya ada sebuah iuran. Dan bagaimana Pak Suparno ini apakah sudah mengaudit? Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang tentunya harus dijawab juga oleh Pak Suparno dan timnya. Kita akan menyimak lagi video berikutnya. Mari kita simak Baraya. Tidak boleh iuran tenaga kerja dipakai kepentingan partai buruh. Nah, disitulah menyalahi kewenangannya. Jangan menuduh ke orang lain penyimpangan. Misalkan unjuk rasa seperti ini setiap tahun, bubarkan. Dewan pengupahannya kan itu pakai anggaran APBD. Dewan pengupahan itu terdiri dari elemen mana aja, Kang Ujang? Dewan pengupahan terdiri dari elemen serikat pekerja, perwakilannya ya, perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh, ya, perwakilan dari organisasi pengusaha, APindo, dan pemerintah. Pemerintah itu kan di tengah. Kalau sudah sepakat ya selesai. Iuran itu fungsinya adalah untuk operasional para pengurus dalam hal menyelesaikan misalkan upah minimum kabupaten kota atau upah minimum sektoral kabupaten kota dengan dewan pengupahan. Kalau berbicara aturan, baca atuh Suparno aturannya. Ada pernyataan Suparno juga ya bahwa tidak benar dengan adanya demo pabrik-pabrik pada hengkang di Jawa Barat. Gimana? Jangan salah Kame, ya. Itu di peraturan menteri dan undang-undang saya sampaikan ya. Dengan keputusan gubernur, ada perdanya juga, perda Jawa Barat tahun 2023, bahwa gubernur dan dewan pengupahan provinsi sebelum menetapkan itu punya hak dan kewenangan untuk mengoreksi, mengubah rekomendasi Dewan Pengupahan melalui Bupati Wali Kota se-Jawa Barat apabila ada hal-hal yang tidak pas, yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak, termasuk inflasi. Nah, di ujungnya yang keempat termasuk daripada kemampuan perusahaan. Kan ada di situ. Itulah yang menjadi standarisasi bagaimana perhitungan upah ini. Baik Baraya, cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh teman kita tadi Kang Ame dan rekannya. Baik Baraya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi, jika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal kita jangan menjadi sumber masalah bagi orang lain. Demikian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat selalu Baraya. Jangan lupa nasi goreng.